Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita pada pertemuan ke-8 ini eh, dilakukan secara daring, ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya, ini adalah pertemuan eh, terakhir sebelum kita libur Lebaran. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis pewarisan sifat kualitatif. Ya, pada bab ini ada dua hal utama yang nanti kita bisa cermati bahwa eh, pewarisan sifat kualitatif sebentar, eh, i- eh, analisis pewarisan sifat kualitatif itu mengikuti eh, analisis atau percobaan yang dilakukan oleh Mendel, ya, dari eh, apa-apa yang dikerjakan oleh Mendel tersebut, tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh Mendel tersebut, dua hal yang bisa kita eh, pelajari. Yang pertama adalah bagaimana eh, perform penampilan itu bisa kita analisis, ya, pada populasi tertentu untuk mempelajari bagaimana eh, pewarisan sifat, ya, bagaimana kita dapat mengambil kesimpulan dari populasi tersebut, apakah eh, karakter yang ditampilkan itu, karakter yang ada itu dikendalikan oleh sedikit gen atau banyak gen. Kalau sedikit gen berapa? Apakah satu, dua, atau tiga? Apakah mereka ada interaksi, ya, antar gen tersebut dalam bentuk karakter atau tidak? Ya, jadi pola-pola yang terjadi pada populasi tertentu, misalnya F2, backcross, ya, populasi bersegregasi, itu bisa kita ambil kesimpulan, ya, bagaimana eh, gen berapa berapa gen yang mengendalikan dan bagaimana pola pengendaliannya, bagaimana pola pewarisannya, ya. Berapa gen yang mengendalikan, saya katakan apakah itu satu gen, dua gen, tiga gen, atau poligenik, ya. Kemudian yang kedua, apakah ada interaksi atau tidak di antara gen-gen tersebut. Ya. Nah, jadi pewarisan sifat kualitatif ini eh, apa, eh, lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna karena satu gen satu sifat. Ya, satu gen satu sifat, atau paling banyak satu gen satu sifat itu dikendalikan oleh dua atau tiga gen. Ya, karena satu gen satu sifat, maka pola segregasinya, pola pewarisannya lebih mudah untuk dicerna. Ya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa eh, eh, dalam 14 kali pertemuan mata kuliah analisis genetik ini, ada eh, 11 kali pertemuan itu adalah sebetulnya pewarisan sifat kualitatif. Ya, jadi hanya ada tiga pertemuan yang bukan kualitatif. Ya, ada ekstra kromosomal, yaitu gen di luar inti. Kemudian ada eh, genetika populasi, yaitu adalah banyak gen yang mengendalikan, dan genetika eh, kuantitatif. Ya. Jadi karena ada 11 kali kita membahas tentang eh, karakter kualitatif, ya, maka penting kita mempelajari apa yang terjadi, ya, eh, dalam hal satu gen satu sifat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sampai saat ini, ya, analisis pewarisan sifat itu kita masih mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Mendel. Jadi penting itu kita pelajari tahapan-tahapan itu sampai dia mendapatkan kesimpulan, itu tahapan-tahapan itu masih tetap, ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh Mendel, tidak ada perubahan. Ya.
Jadi tahapan-tahap itu nanti kalau Anda akan melakukan analisis pewarisan, apakah itu eh, menggunakan cara konvensional ya ataupun molekuler ya, tetap tahapan-tahapan itu agar dapat populasi yang akan kita analisis sama dengan yang dilakukan oleh Mendel, tahapan-tahapannya ya. Nah, juga ini kalau kita hubungkan dengan kuliah kita sebelumnya yaitu analisis meiosis ya, pola pewarisan sifat kualitatif yang disampaikan oleh Mendel itu baru dapat diterima oleh para ilmuwan ketika pola segregasi dari pembelahan meiosis ya, dapat diamati dengan baik. Jadi ketika ditemukan mikroskop, maka pembelahan meiosis itu dapat diamati dengan baik dan pembelahan meiosis itu polanya, pola segregasi, pola menjadi eh, haploid dan sebagainya itu sama dengan apa yang disimpulkan oleh Mendel melalui pola segregasi fenotip. Ya, nah dengan kata lain bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Mendel pada zamannya itu belum dapat diterima oleh masyarakat ilmiah pada saat itu dan dapat diterima oleh masyarakat ilmiah ketika bisa dibuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Mendel itu sama ya yang terjadi pada pola segregasi meiosis. Ya, apa yang terjadi pada meiosis yang diamati melalui mikroskop itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Mendel. Nah, jadi dengan demikian maka eh, menjadi eh, sangat relevan kalau dikatakan bahwa Mendel itu adalah tonggak ya. Hukum Mendel nanti kita sampaikan hukum Mendel itu adalah tonggak milestone dalam ya perkembangan ilmu genetika dan pemulihan tanaman. Ya. 1865 Mendel melakukan publikasi meskipun penemuan hukum Mendel tahun 1900-an yang mana sebelumnya itu belum diketahui informasi-informasi yang detail seperti itu ya. Apa-apa yang berkembang pada saat sebelum Mendel itu adalah eh, pola-pola yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Mendel. Tidak sama apa yang disimpulkan oleh Mendel. Ya, jadi eh, penemuan hukum Mendel ya ini sangat berpengaruh pada pengembangan ilmu-ilmu lainnya, terutama ilmu pemulihan tanaman. Dan lebih jauh lagi sangat penting dalam perkembangan pertanian, ya, perkembangan pertanian dan juga peningkatan produktivitas tanaman. Sebelum tahun 1865, selama 10.000 tahun itu ya penyediaan bahan tanam itu melalui domestikasi ya, domestikasi pada gandum, domestikasi pada bahan-bahan pangan lain ya, yang mana produktivitasnya tidak terlalu tinggi ya karena hanya domestikasi dari liar menjadi budidaya ya. Setelah ditemukan hukum Mendel selama 150 tahun lebih sekarang ya, 150 tahun lebih, maka eh, para penggiat pertanian khususnya adalah para pemulia ini dapat memperbaiki produktivitas tanaman dan mengimprove ya tanaman tersebut sehingga kekinian ya petani dapat memberi pangan 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan 150 tahun
sebelumnya. Ya, tentu tantangan ke depan itu akan lebih berat lagi karena perkembangan populasi manusia akan 2 kali lipat lebih banyak, sehingga kita harus menyediakan pangan 50% lebih banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang. Dan karena lahan terbatas, maka berarti yang harus dilakukan adalah peningkatan produktivitas. Nah, kalau kita lihat perkembangan ilmu genetika dan yang berhubungan dengan genetika pemulihan tanaman, ya tonggak sejarah dari penemuan hukum Mendel ini memunculkan tonggak-tonggak berikutnya. Jadi dengan adanya hukum Mendel, maka pemuliaan mulai berbasis pada crossbreeding, tidak lagi domestikasi. Dengan adanya crossbreeding, maka muncullah pemuliaan varietas hibrida, ya, penghasilan varietas hibrida. Lalu kemudian mutation breeding berikutnya. Dan tonggak yang berikutnya yang penting juga adalah ketika gen itu bisa dipahami dengan baik, ya, bahwa ada bahan genetik yaitu DNA itu dapat dipahami, ya, mengapa strukturnya demikian, ya, struktur DNA tahun 1953. Sehingga informasi-informasi genetik, ya, sangat sangat penting dalam mendasari kegiatan pemulihan tanaman. Ya, muncullah kemudian setelah itu GMO, ya, eh, rekayasa genetika, ya, eh, tahun 1994, ya, sehingga eh, apa, pemulihan tanaman ini mulai eh, apa, ada alternatif untuk menghasilkan varietas melalui GMO. Kemudian dengan diketahui apa itu DNA, ya, tahun 1953 seperti yang saya sampaikan, disampaikan oleh Watson and Crick tentang double helix DNA, maka eh, mulailah berkembang yang namanya marker assisted selection, seleksi berdasarkan marker molekuler, ya, membantu mempercepat kegiatan pemulihan tanaman. Dan kekinian dasar dari struktur DNA tersebut dapat digunakan untuk mengedit gen yang disebut dengan genome editing. Ya, ke depan saya kira pengembangan-pengembangan genetik didasarkan kepada pengembangan DNA ini akan sangat penting. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Mendel. Ya, jadi disebut bahwa Mendel itu adalah bapak genetik. Saya kira ini adalah apa? Saya sepakat. Dan meskipun Mendel melakukan kegiatannya, ya, pada karakter-karakter kualitatif satu gen satu sifat, ya, tetapi ya pemahaman tentang ini dapat berkembang menjadi genetika kuantitatif. Ya. Nah, sebelum Mendel mengajukan tentang teori pewarisan sifatnya, yang berkembang pada saat itu adalah teori pewarisan sifat pencampuran, ya, blending inheritance, di mana sifat turunan merupakan campuran dari sifat kedua tetuanya seperti kopi dan susu menjadi kopi susu. Ya, teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa pada generasi berikutnya, ya, akan terjadi pemisahan. Kopi terpisah jadi kopi dan susu. Ya, kopi susunya menjadi terpisah menjadi kopi dan susu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan, ya, dengan baik. Lalu Mendel mengemukakan teori pewarisan terpisah yang disebut dengan particulate inheritance, mana bahan-bahan genetik itu penentu pewarisan sifat dari kedua tetuanya adalah berupa unit-unit yang utuh, yang bukan merupakan gabungan, yang tetap terpisah, tidak bercampur atau melebur seperti teori pencampuran, yang mana kalau kita
lebih sederhana lagi seperti kaos kaki merah dan kaos kaki putih. Di mana kalau kaos kaki merah dan kaos kaki putih, jadi kalau ada kaos kaki merah, kaos putih, maka warna putih tertutupi berada di dalam kaos kaki merah yang terlihat di dalam merahnya. Sehingga ketika ada segregasi, maka merah dan putih akan terpisah kembali. Nah, jadi apa kita mengetahui informasi-informasi yang dilakukan oleh Mendel karena Mendel mempublikasikan, ya, mempublikasikan pekerjaannya, ya, dalam laporan eksperimen in plant hybridization yang dipublikasikan di Proceeding of Brown Society for Natural History tahun 1866. Ini juga sangat penting saya kira. Jika saja Mendel tidak mempublikasikan, maka orang tidak tahu. Ya, bisa jadi apa-apa yang dilakukan oleh Mendel sesungguhnya ada juga yang melakukan sebelumnya, tapi karena tidak dipublikasikan, orang tidak tahu. Ya, penting untuk mempublikasikan apa-apa yang telah kita kerjakan. Ya, sehingga orang akan mengetahui, bisa kalau dalam pengembangan pengetahuan bisa menutupi puzzle-puzzle yang ada. Ya, dan juga penting juga kita membaca publikasi-publikasi yang telah dilakukan oleh orang lain sehingga kita paham state of the art dari topik yang kita kerjakan itu sudah dilakukan orang sejauh mana. Sehingga kita tidak ketinggalan, jangan-jangan apa yang kita lakukan itu sudah dilakukan orang ya jauh sebelum ini. Ya, sehingga membaca publikasi orang itu menjadi penting, mempublikasikan apa yang kita kerjakan juga sangat penting. Ya, Mendel melakukan kegiatan itu 1865 pada kacang kapri, tapi sebelum itu ada tahapan-tahapan lainnya, ya, yang dikerjakan. Nah, eh, tahun 1900-an ini eh, ad- apa eh, merupakan tonggak dalam penemuan kembali teori Mendel. Jadi tahun 1866 Mendel mempublikasikan, berarti lebih dari 30 tahun itu orang tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan oleh Mendel. Lalu tiga ahli dari negara yang berbeda, Hugo de Vries dari Holland, Karl Koren dari Jerman, dan Erik dari Austria. Ini tiga ahli botani ini melakukan penelitian yang ternyata hasilnya ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Mendel dalam laporannya. Mereka mencari rujukan-rujukan dalam menulis, ya, dan ternyata apa yang mereka kerjakan ini sama dengan apa yang dilaporkan oleh Mendel pada tanaman kacang kapri, ya. Mendel melakukan pada tanaman kacang kapri, ahli-ahli botani ini melakukan pada tanaman yang lain. Nah, ini saya kira etika ilmiah oleh para ahli ini dipegang dengan baik sehingga mereka menemukan sesuatu, tetapi mereka tidak mengklaim bahwa mereka lah yang pertama kali menemukan. Jadi tahun 1900-an tiga ahli ini menyatakan bahwa teori yang mereka temukan itu adalah merupakan teori yang dikemukakan oleh Mendel sehingga disebut dengan penemuan hukum Mendel. Ya. Nah, para ahli merumuskan kembali hipotesis Mendel atau hukum segregasi dan berpadu secara bebas, ya. Jadi apa yang disebut dengan segregasi dan apa yang disebut dengan berpadu bebas yang kemudian disebut dengan hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Nah, apa tahapan-tahapan percobaan Mendel? Ya, yang saya kira seperti yang saya sampaikan tadi masih menjadi rujukan dalam melakukan dalam melakukan penelitian-penelitian analisis genetik. Ya, tahapan pertama adalah bagaimana Mendel melakukan persiapan bahan tanaman. Jadi kalau tadi melakukan penelitian di tahun 1888
1865. 1865, Mendel mulai melakukan persiapan bahan tanaman itu dari 1857. Jadi 1865, 1857 berarti perlu waktu 8 tahun. Ya, perlu waktu 8 tahun untuk ya mempersiapkan tanamannya yang kita sebut dengan galur murni, mempersiapkan galur murninya. Mendel melakukan pada tanaman Visum sativum, Visum quadratum, dan Visum saccharatum, kacang-kacangan. Namun yang dipilih itu adalah Visum sativum. Mengapa? Karena Visum sativum benihnya mudah didapat, mudah ditanam, umurnya tidak panjang ya, semusim, bunganya besar, sempurna, ya ada jantan, ada betina dalam satu bunga, kemudian bersifat menyerbu sendiri sehingga tidak susah dalam hal penanaman, tidak perlu lahan yang luas, dan yang jelas ada karakter-karakter yang mudah diamati dan bisa dibedakan. Ini beruntungnya Mendel itu karena ada 7 karakter kualitatif yang bisa diamati dengan baik, bisa dibedakan dengan mudah, di mana ini tidak semua tanaman mempunyai karakter-karakter kualitatif yang sedemikian banyak. Nah, ini ada 7 sifat yang diamati oleh Mendel. Ya, bentuk biji, bundar, keriput, jelas bisa dibedakan. Warna albumin, kuning, hijau, jelas lagi karena dia merupakan warna. Warna bunga, ungu, dan putih, saya kira sama. Bentuk polong, gembung, dan berkerut. Warna polong, hijau, dan kuning. Posisi bunga, aksial, dan terminal. Tinggi tanaman, ini agak banyak karena ada lingkungan. Tinggi tanaman itu adalah tinggi dan rendah. Ada faktor lingkungan biasanya karena dia karakter kuantitatif ya. Tapi dari satu karakter ini yaitu tinggi tanaman kita bisa mengambil pelajaran bahwa karakter-karakter kuantitatif pun ada kemungkinan ada gen mayor yang terlibat ya. Jadi tinggi tanaman itu kan karakter kuantitatif tapi ternyata ada gen mayor yang terlibat sehingga antara tinggi dan rendah bisa dibedakan dengan baik ya. Beruntungnya Mendel tidak ada yang medium sehingga tingginya berapa, rendahnya berapa bisa dilihat dengan baik. Nah, ini juga saya kira kalau Bapak Ibu bekerja dengan karakter-karakter yang melalui pengukuran, melalui angka-angka, misalnya ketahanan penyakit, itu bisa juga dilacak dulu apakah ada gen mayor yang terlibat ya dengan melakukan analisis Mendelian. Ya. Nah, dalam persiapan tanaman, Mendel melakukan penanaman pada masing-masing varietas secara terpisah berdasarkan karakter-karakternya. Ungu, putih, warna ungu, warna putih, warna hijau, warna kuning, gembung, keriput, gembung licin, ya, gembung apa namanya, kemudian licin dan keriput dan seterusnya. Itu ditanam secara terpisah. Setelah itu Mendel membiarkan karena dia penyerbukan sendiri ya pada kacang-kacangan, membiarkan tanam itu terjadi penyerbukan sendiri secara terus-menerus sampai dia berupa galur murni 7 sampai 9 generasi ya. Dibuang yang tidak sama dengan varietas tersebut dipisahkan. Ya, jadi misalnya kalau dia warna ungu, warna putih, putihnya dipisahkan jadi populasi sendiri. Ungu jadi populasi sendiri. Ditanam pada generasi berikutnya. Oh, ungu masih ada putihnya, buang. Yang putih apakah ada ungunya? Buang kalau ada dan seterusnya sampai Mendel yakin betul bahwa tidak ada lagi ya karakter-karakter yang berbeda. Warnanya misalnya ungu semua sudah, putih semua, kuning semua, hijau semua, licin semua, berkerut semua, dan eh, gembung dan sebagainya. Jadi sampai betul-betul mendapatkan galur murni. Perlu waktu mungkin 2 kali penanaman sampai diyakini bahwa dia betul-betul berupa galur. Nah, ini saya kira penting dalam hal Anda nanti akan melakukan studi pewarisan. Kalau penelitian studi pewarisan harus diyakini bahwa tetua yang digunakan adalah galur. Kalau Bapak Ibu menggunakan varietas komersial, mana varietas itu adalah varietas menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk sendiri, misalnya apa padi, misalnya kacang, maka perlu ditanam satu generasi minimal untuk meyakini bahwa varietas yang dipakai itu tidak ada segregasi. Kalau ada segregasi segera buang dan harus laki lagi tanaman berikutnya
penanaman berikutnya tidak ada segregasi. Baru populasi itu disebut dengan galur murni dan dengan demikian dapat digunakan sebagai tetua. Ya, karena asumsi yang harus dipenuhi adalah tetua berupa galur murni. Ya, sekali lagi tetua berupa galur murni untuk kegiatan atau penelitian studi pewarisan. Kalau untuk perakitan varietas, tetua tidak galung ini tidak masalah. Karena perakitan varietas kan hanya ngilang-ngilang saja, menggabungkan karakter-karakter unggul. Kalau dia sudah menggabung dan sudah stabil, nanti bisa menjadi varietas baru. Tapi untuk studi pewarisan, maka tetua harus galur murni. Studi pewarisan yang bentuknya seperti ini, atau studi pewarisan menggunakan mating design biparental. Nah, jadi tahapan pertama, yakini dulu bahwa tetua galung. Ini adalah hukum medan. Tahapan kedua, dilakukan persilangan. Studi pewarisan yang paling mudah adalah melalui persilangan. Ya, berarti tanaman-tanaman yang tidak bisa disilangkan, yang tidak bisa melalui ini. Ya, tentu harus kalau sekarang berkembang lagi harus ada asumsi lain, tanaman itu diploid. Ya, tidak boleh tanaman autotetraploid atau setidaknya berperilaku diploid. Perilaku diploid itu biasanya dicirikan dari jumlah biji yang banyak, fruit setnya mudah. Ya, eh, meskipun dia tidak diploid betul, misalnya pada gandum, gandum itu alohexaploid, ya dia hexaploid, tetapi perilakunya diploid karena alohexaploid persilangan antar spesies tadinya. Yang tidak diploid perilakunya misalnya kentang. Kentang itu adalah auto tetraploid sehingga biji yang dihasilkan dari kentang itu sangat sedikit. Ya, nah ini yang saya katakan tidak bisa kentang itu dalam keadaan tetraploid kita gunakan untuk studi pewarisan. Dia harus diturunkan dulu ploidinya menjadi diploid agar perilakunya diploid. Ya. Nah, jadi persilangan antar varietas yang berbeda genetiknya, berbeda performnya, karena genetiknya kan kita belum tahu, berbeda performnya, beda penampilannya. Silangkan antara yang ungu dengan yang putih. Silangkan antara yang hijau dengan yang kuning, yang licin dengan yang keriput, yang apa namanya tinggi dengan yang pendek. Ya, sebanyak mungkin karakter-karakter yang distinct, yang berbeda. Nah, ini salah satu juga yang Anda nanti perlu lakukan kalau melakukan studi pewarisan terhadap satu atau dua karakter, maka akan lebih baik kalau karakter-karakter lain juga distinct agar bisa juga digunakan. Ya, meskipun mungkin tidak akan dianalisis di disertasi atau tesis, bisa untuk publikasi lainnya. Ya. Jadi persilangan dilakukan secara manual. Dengan demikian, maka kalau Bapak Ibu akan melakukan studi pewarisan pada tanaman yang menjadi concern Bapak Ibu, harus tahu dulu bagaimana persilangan itu dilakukan. Ya, bagaimana persilangan itu dapat dilakukan. Ya, jadi eh, juga harus tahu istilah-istilahnya. P1 itu adalah tetua pertama. P2 adalah tetua kedua. Kalau tersebut dengan P1 disilangkan dengan P2, maka P1 sebagai betina ladies first, P1 sebagai betina, P2 sebagai jantan. Dengan demikian, maka persilangan sebaliknya itu disebut dengan resiprokal, berarti P2 disilangkan dengan P1. Ya, P2 disilangkan P1. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, siapa betina, siapa jantan? P1-nya itu yang mana? Apakah yang ungu atau yang putih? Saya lebih menyukai kalau P1 itu yang lebih, kalau warna dia lebih soft. Ya, misalnya P1 warna putih, P2 warna ungu. Ya, agar kita bisa mudah mengevaluasi hasil persilangannya di F1. Ya, yang soft biasanya resesif. Yang tajam, yang kuat biasanya adalah dominan. Rentan biasanya resesif, tahan, dominan, sehingga rentan jadi tua betina. Untuk studi warisan sekali lagi. Yang perakitan varietas beda lagi. Mana betina, mana jantan, biasanya betina adalah tanaman-tanaman yang mempunyai karakter unggul yang lebih banyak. Ya, tanaman budidaya itu tua betina. Putih ini sebagai betina, ungu sebagai jantan, sehingga F1-nya adalah warna ungu. Wah, terlihat bahwa betul persilangan terjadi.
Karena kalau misalnya ungu silangan putih seperti pada contoh ini, maka di F1-nya warna ungu kita tidak tahu apakah betul persilangan itu terjadi karena pada proses persilangan bisa ada masalah beberapa hal, misalnya sudah terjadi selfing kalau pada kacang-kacangan, tercemar polennya dan lain sebagainya. Ya. Nah, hasil persilangan itu kemudian disimpan dan dicatat secara detail ya bagaimana. Saya kira bab-bab pertama tadi bisa melakukan karakterisasi kalau Anda akan studi tulisan, karakterisasi karakter-karakter kualitatifnya apa saja, karakter-karakter sambil melakukan pemurnian itu dilakukan menjadi satu bab ya, menjadi satu bab itu. Karakterisasi apa kemiripan ya, kemudian dendrogram, analisis macam-macam di situ ya bisa dilakukan itu satu bab ya. Nah, kalau ingin dilakukan pendetilan dalam hal persilangan bisa satu bab yang lain. Apakah kemudahan persilangan, berapa persen hasil persilangan antara A dan B, A dan C, B dan A dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya banyak ya. Ya, akan bisa juga menggolongkan apakah dia satu spesies atau tidak pernah dilakukan oleh mahasiswa S2 saya. Jadi bisa menjadi satu bab sendiri bagaimana kemudahan dalam melakukan hibridisasi dan keberhasilan dalam melakukan hibridisasi itu sendiri. Resiprokal. Jadi kalau P1 sebagai betina, P2 sebagai jantan, maka pada tanaman ini istimewanya bisa dilakukan resiprokal jika tanaman itu adalah hermafrodit, di mana jantan dan betina berada pada satu bunga. Ya, hermafrodit. Dengan adanya hermafrodit, maka dia bisa posisi sebagai betina, bisa posisi sebagai jantan. Persilangan resiprokal. Mendel melakukan persilangan resiprokal. Itu saya kira luar biasa. Ya, jadi sudah apa untuk mengevaluasi apakah kalau dia P1 sebagai betina berbeda hasilnya F1-nya dengan P2 sebagai betina. Kalau P1 sebagai betina, P2 sebagai jantan, hasilnya F1, maka kalau P2 sebagai betina, P2 silang P1, hasilnya adalah F1 resiprokal. Ya, kita yang menentukan P1-nya apa, P2-nya apa. Dengan demikian, kalau persilangan sebaliknya adalah resiprokal. Ada pertanyaan seperti ini? Tahapan 3. Benih F1 hasil persilangan tanaman, kemudian dilakukan penyerbukan sendiri. Hasilnya adalah benih F2. Jadi, kita menggunakan istilah F, filial. Ya, filial dilakukan selfing, hasilnya benih F2. Pada kacang kapri yang dilakukan oleh Mendel, ini adalah tanaman menyerap sendiri, sehingga dibiarkan begitu saja, dia akan terjadi selfing menjadi F2. Demikian seterusnya sampai F7 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi F1 menjadi F2. Mendel juga melakukan persilangan F1 dengan tetua betina, F1 dengan tetua jantan. Ya, tes cross. Ya. Tes cross itu dengan resesif. Tapi karena tidak tahu mana resesif, mana dominan, maka silangkan saja F1 dengan tetua P1 namanya BCP1, F1 dengan tetua jantan namanya BCP2. BCP1 dengan BCP2. Ya. Jadi dengan demikian, maka populasi-populasi yang dibuat adalah P1, P2 galur murni, F1, F1R, kemudian F2, BCP1, BCP2. Nah, ini populasi ini yang kemudian ditanam untuk mempelajari studi warisan. Sampai saat ini saya kira masih tetap itu yang dilakukan. Apapun juga analisis genetik yang dilakukan. Apakah konvensional, saya katakan, marker molekuler, rekayasa genetika. Ya, jadi dalam pembuktian rekayasa genetika pun masih tetap menggunakan ini. Ya, bagaimana pola segregasi Mendelian? Harus ada laporan itu. Karena kebetulan saya juga ada di tim keamanan hayati bidang
akan ada bagian laporan bahwa mana pola segregasinya, Mendelian atau tidak. Maka harus dibuktikan di F2 misalnya ternyata 3:1. Maka berarti Mendelian. Di BCP1 atau backcrossnya berapa? 1:1 kah? Ya. Kalau tidak 1:1, ya 100% dan 1:1, BCP1, BCP2, ada yang 100%, ada yang 1:1. Ya. Kalau di F2 3:1, BCP1 100%, BCP2 1:1, maka berarti segregasinya Mendelian. Ya. Jadi tetap itu dilakukan walaupun saya katakan walaupun ya pemuliaan menggunakan pendekatan rekayasa genetika. Ya, apapun juga nanti ya, penelitian Anda ya dalam hubungan dengan studi genetik, maka tahapan Mendel ini harus dipahami dengan baik. Berikutnya, Mendel melakukan perumusan pendekatan matematis, hipotesis pendekatan matematis. Jadi ketika ditanam semuanya ya P1, P2, F1, BCP1, BCP2, F2, lalu mulai disusun ya polanya. F2 mulai diamati. Merah, putih. Ungu, putih. Berapa yang ungu, berapa yang putih? Disusun. F1-nya seperti apa performnya? Ya, F2-nya seperti apa eh, susunannya. Lalu kemudian diduga. Nah, kalau sekarang kan kita sudah mulai menduga menggunakan segregasinya Mendelian. Ya, kita duga apakah 3:1? Tidak. Di F2. 1:1 atau 3:1. Ya, atau tidak 3:1. 9:7 dan seterusnya di F2-nya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus lihat pola-pola hubungan itu ya. Dan yang juga penting adalah jumlah pengamatannya banyak sehingga kalau dosen pembimbingnya meminta Anda melakukan pengamatan 200 300 belum ada apa-apa sebetulnya ya. Jangan kurang dari 200. Nah, 200 adalah titik kritis untuk dia lebih dari 3 gen pengendali ya. Jadi kalau dia tidak satu gen kalau tidak apa kualitatif, kalau dia kuantitatif kan berarti harus banyak. Berarti banyak gen pengendalinya, berarti populasinya harus besar. Mendel saja untuk gen-gen pengendali yang cuma satu gen menggunakan 1.000 tanam, ya 1.000 tanam. Jadi jangan mengeluh kalau Anda nanti diminta F2-nya hanya 200 tanaman. Ditambah P1, P2, 20 tanaman, 20 tanaman, F1, F1R, 20 tanaman, BCP1, 50 sekitar ya 400, 500 tanaman. Itu tidak ada apa-apanya dibanding apa. Intinya semakin banyak tanaman ya di F2 akan semakin baik kesimpulannya. Ya. Nah, untuk melakukan meyakini bahwa ini betul terjadi ya berlaku umum ya berarti kan dia modelnya adalah model acak maka dilakukan juga pada komoditas lain kuncis Phaseolus vulgaris dan ternyata juga berlaku ya Mendel melakukan hipotesis bagaimana kalau satu karakter ya bagaimana dengan dua karakter dilakukan analisis sekaligus hitung-hitungnya bagaimana tiga karakter lakukan sekaligus hitung-hitungannya bagaimana dan seterusnya. Ya, Anda juga bisa melakukan itu. Kalau misalnya ternyata ada beberapa karakter sekaligus yang muncul menyertai karakter yang kita lakukan, ya bisa dilakukan analisis itu juga apakah ada hubungan atau tidak. Apakah kalau dia ada hubungan berarti kemungkinan dia terletak pada kromosom yang sama, ya terpaut atau tidak, gitu ya dan seterusnya. Jadi misalnya kalau Anda tertarik pada ketahanan terhadap penyakit, nah, maka karakter-karakter lain yang kualitatif juga sebaiknya juga ikut diamati sehingga bisa kita apakah ada marker-marker yang berhubungan marker morfologi yang berhubungan dengan ketahanan itu maksudnya sehingga bisa dianalisis ketahanan dengan karakter lainnya ya apakah ada hubungan atau tidak kalau ternyata ketahanan itu adalah monogenik. Jadi pengamatan berdasarkan satu sifat itu disebut dengan monohibrid, dua sifat namanya dihibrid, tiga sifat namanya hibrid, banyak sifat polihibrid. Ya.
bagus kalau nanti karakter-karakter yang Anda gunakan itu eh, banyak yang distinct di antara dua tetua yang terlibat. Biasanya kalau Anda melakukan screening, melakukan karakterisasi, jadi bab satu itu bisa karakterisasi, bab bisa screening, saya katakan tadi. Ya, kalau Anda studi pewarisan untuk ketahanan penyakit, bab satu bisa screening. Sebelum screening ada lagi bab sebelum bab satu. Nah, berarti bab dua screening. Bab satunya bukan screening, bab satunya misalnya bagaimana fase rentannya, bagaimana cara melakukan apa namanya inokulasi kalau tahanan penyakit, ya, bagaimana apakah kalau menggunakan ketahanan terhadap hama, apakah eh, hamanya diletakkan pada satu tanaman atau hamanya bisa bebas memilih tanaman yang mana gitu ya. Nah, itu juga ada bab terpisah. Jadi banyak seperti yang bisa dilakukan kalau Anda lagi melakukan studi pewarisan yang goalnya adalah studi pewarisan. Sebelum studi pewarisan harus yakin dulu karakternya seperti apa, pengamatannya seperti apa. Untuk sampai karakter pengamatan seperti apa harus ada bab terpisah sendiri. Ya, kalau penyakitnya berarti harus pengamatan dulu bagaimana inokulasinya. Ya, kalau misalnya belum ada informasinya maka perlu dicari dulu lingkungan lingkungan seleksinya. Ya, tekanan seleksinya seperti apa, ya, dan seterusnya. Lingkungan seleksi maksud saya kalau misalnya apa namanya, kalau ternyata karakternya adalah ketahanan terhadap cekaman abiotik misalnya, berarti lingkungan seleksi harus dicari terlebih dahulu. Kekeringan, kekeringan seperti apa? Ya, apakah menggunakan penyiraman? Penyiramannya seperti apa? Bagaimana yakini bahwa dia keadaan kering? Ya, kebasahan, basah seperti apa? Ya. Asam, keasaman seperti apa? Kandung aluminium harus diamati semua. Aluminium titik kritis aluminium seperti apa? Nah, itu berarti harus ada bab terpisah. Bab itu nanti akan digunakan. Oh, ternyata kekeringan itu adalah jika misalnya kita tidak siram atau penyiraman cuma sekali seminggu. Nah, itu diterapkan di F2-nya nanti. Ya, sehingga penting itu lingkungan seleksi itu dipelajari terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Masih mendengar saya? Ya, apa masih mendengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Masih, Bro. oke. Jangan, jangan sampai nanti Anda sudah tidak bisa mengakses, tidak bisa mendengar lagi. Baik, eh Mendel me- mengamati monohibrid seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Lalu di F2 diamati warna ungu, warna putih, lalu ada apa namanya ciri yang tertutupi di F1, ciri yang menutupi di F1 yang disebut dengan dominan dan resesif. Ya. Kemudian di F2 ternyata ada segregasi. Di F1 itu ada yang menutupi, ada yang tertutupi ya karakternya. Misalnya bentuk biji bundar dengan keriput. F1-nya 100% bundar. Warna albumin kuning dengan hijau. 100% kuning. Warna bunga merah dengan putih, 100% merah. Bentuk polong gembung dan berkerut, 100% gembung, ya. Warna polong hijau dengan kuning, 100% hijau. Nah, ini antara warna albumin dengan warna polong ternyata beda dominan resesifnya. Nah, ini harus hati-hati ya, karena kuning dan hijau ternyata sama cerahnya. Kalau putih dengan merah beda ya. Jadi kuning bisa dominan, demikian juga hijau. Warna polong itu hijau dominan terhadap kuning, warna albumin kuning dominan terhadap hijau. Posisi bunga aksial dan terminal, tinggi tanaman, tinggi dan pendek ya. Tinggi dominan terhadap pendek, aksial dominan terhadap terminal. Lalu di F2 Mendel melakukan pengamatan ya, pengamatan di F2 bagaimana pola segregasinya. Jadi bundar berapa, keriput berapa, kuning berapa, hijau berapa, merah, putih berapa, kembung berapa, dan seterusnya di F2.
Oleh karena itu, ya harus betul-betul Anda paham betul karakter yang diamati. Kuning dengan hijau saya kira sangat jelas. Apakah ada yang separuh-separuh antara kuning hijau nanti apa seperti apa di tengah-tengah. Nah, itu harus betul-betul diwaspadai kalau ada perbedaan-perbedaan itu harus betul-betul di tinggi pendek misalnya. Apakah ada yang sedang? Ya, merah dengan putih. Apakah ada yang pink? Nah, terus dipisahkan. Sebelum Anda mengambil kesimpulan dua kelompok, kalau ternyata bisa dipisah-pisah menjadi banyak kelompok, itu kelompokkan dulu. Misalnya ternyata ada 4 kelompok, terutama untuk yang pengamatannya tidak terlalu jelas bisa diambil kesimpulan, misalnya ketahanan terhadap penyakit. Hmm, itu tidak ada yang tahan dan rentan, bagaimana kita mengamatinya? Ya, itu misalnya kejadian penyakit, jumlah itu. Nah, agak sulit kalau kejadian penyakit barangkali. Yang disebut dengan tahan itu seperti apa, yang disebut dengan rentan itu seperti apa. Ya, jadi amati dulu. Ya, sebanyak mungkin. Jadi misalnya kelompok-kelompokkan dulu. Kalau misalnya ada sangat tahan, sangat rentan, agak tahan, agak rentan, intermediate, tengah-tengah. Sangat tahan, sangat rentan, tahan, rentan, agak rentan. Jadi misalnya ada 6 kelas, bagus. Karena menggabung-gabungan kelas itu menjadi 2 saja gampang. Menjadi 4, dari 6 jadi 4 gampang. 6 jadi 3 gampang. Daripada kalau sudah menjadi 2 kelompok, Anda kelompokkan tahan dan rentan, lalu mau dikeluarkan udah bisa. Dipisah, dikeluarkan lagi nggak bisa. Susah. Ya, jadi mengambil kesimpulan bahwa dia 2 kelompok dari 6 kelompok itu mudah menggabung-gabung. Yang disebut dengan sangat tahan itu berapa sih? Disebut dengan sangat rentan itu berapa? Jadi mungkin sangat rentan dengan rentan digabungkan jadi satu, sangat tahan dengan tahan digabungkan jadi satu, sehingga kalau akan dibuat menjadi 2 kelompok saja, sangat tahan dengan sangat rentan, itu bisa dianalisis. Itu maksud saya. Ya. Lalu dicek perbandingannya di F2. Apakah sesuai dengan satu gen? Yang pertama kali kita cek apakah sesuai dengan 3:1. Nah, Mendel melakukan itu. Ternyata apa-apa yang dilakukan 2 kelompok ini adalah perbandingannya 3:1. Ada pola untuk semua karakter-karakter yang diamati. Nah, karena ada pola, maka dia bisa ambil kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ada juga cerita bahwa sebetulnya karakter yang diamati Mendel itu lebih banyak lagi. Tapi yang selain daripada yang 7 ini tidak ada pola. Sulit Mendel mengambil kesimpulan, itu belum ditulis malah. Ya, kemungkinan karakter kuantitatif. Sehingga yang betul-betul ada pola itu adalah 7 ini. Ya, 7 karakter ini. Polanya adalah 3:1. Dulu pada saat Mendel itu dia hanya mengambil kesimpulan 3:1. Sekarang harus dilakukan analisis statistik 3:1 itu sesuai atau tidak. Ya, sekarang ya bisa dilakukan misalnya menggunakan uji Q-Quark. Dilakukan pengujian. Apakah betul 3:1? Ya, sesuai atau tidak ya dengan hipotesis 3:1. Nah, belakangan bisa diilustrasikan percobaan-percobaan Mendel itu dengan huruf-huruf tertentu, dengan ilustrasi menggunakan simbol yang kemudian kita sebut dengan alel gen, ya. Simbol kita sebut dengan simbol, misalnya A besar, A kecil itu adalah simbol genotipe gen alel, ya. A besar, jadi eh, para peneliti di genetika sepakat bahwa untuk menentukan kode genetiknya, maka huruf yang digunakan adalah huruf yang untuk tanaman yang resesif. Ya, tanaman yang resesif, karakter yang resesif. Ya, menggunakan bahasa universal. Misalnya bahasa Inggris, maka yang resesif itu misalnya untuk hijau, ini warna hijau, green, maka G kecil. G kecil, G kecil.
Dominannya G besar, bukan berarti yellow, bukan Y. Jadi tentukan dengan yang resesif, G kecil, yang dominannya adalah G besar. G besar. Dengan catatan bahwa G belum dipakai untuk karakter gen-gen yang lain di tanaman tersebut. Kalau sudah dipakai, maka harus ganti dengan huruf yang lain. Nah, ini maka perlu state of the art-nya. Ketika Anda akan menentukan ini apa sebetulnya gen yang terlibat, kodenya apa, baca dulu apakah karakter ini sudah pernah dipublikasikan atau tidak. Sehingga Anda bisa mengusulkan kode genetiknya. Ya, nah jadi kemudian diilustrasikan karena dia diploid tadi atau perilaku diploid, maka ada dua alel yang terlibat, A besar, A kecil. Ya, genotipe A besar. Di F1 ya genotipenya menjadi A besar A kecil. Ya, di mana A besar didapatkan dari tetua satu, A kecil didapatkan dari tetua dua sehingga A besar A kecil. Kemudian dari A besar A kecil di F1 lakukan selfing di F2 sehingga akan terpisah menjadi A besar dan A kecil. Seperti pada bab meiosis kita yang lalu. A besar, A kecil. Dengan peluang setengah. Nah, meiosis itu sudah kita ini. Setengah. A besar, A kecil. Baik itu pada jantan maupun pada betina. Sehingga bisa kita susun. Kalau jantan dan betina bertemu, maka akan muncullah A besar, A kecil, A kecil. A besar, setengah dengan setengah menjadi satu. A kecil, setengah dengan setengah menjadi seperempat. Ya, kalau tadi setengah dengan setengah itu ada seperempat. Setengah di setengah seperempat. Di lain pihak A kecil dengan A besar seperempat juga. Sehingga setengah perempat tambah seperempat menjadi setengah. Ya, kemudian A kecil adalah seperempat. Ya, sehingga disederhanakan menjadi eh, ya menjadi setengah, seperempat, dan setengah. Ya. Atau satu, dua, satu. Ada satu A besar, ada dua A kecil, dan satu A kecil. Itu adalah ilustrasi bagaimana genotipenya. Di mana Mendel melakukan pengamatan ada dua kelompok, di mana kelompok satu itu ada tiga bagian, kelompok keduanya ada satu bagian dengan perbandingan 3:1. Ya, fenotipe yang diamati oleh Mendel 3:1, genotipenya adalah 1:2:1. Gitu ya. Genotipe ini yang kemudian bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, Mendel melakukan percobaan di hibrid, di mana warna kuning dengan licin, kemudian hijau dengan keriput, ya resesif-resesif, homozigot dominan, homozigot resesif, dan F1-nya adalah A besar A kecil, B besar kecil, kuning, licin. F2 menjadi segregasi 9331, A besar min, B besar min. Kalau disebut dengan min, maka berarti itu adalah A besar A kecil. Kalau disebut dengan min, B besar B kecil. Jadi min itu bisa A besar A kecil, B besar B kecil. Amin berarti A besar atau A besar A kecil. B min berarti B besar atau B besar B kecil. Itu ada 9 bagian. Ya, yang kuning keriput itu ada 3 bagian. Hijau licin ada 3 bagian. Hijau keriput ada 1 bagian. 9, 3, 3, 1. Ya, ini segregasi di ilustrasi percobaan Mendel. Nah, ini relevan sehingga apa dengan apa yang kita diskusikan pada minggu yang lalu bagaimana pada pertemuan sebelumnya maksud saya di mana eh, gamet ya berpadu gamet dari alel A besar dengan B besar, alel A besar dengan B kecil,
alel A kecil dengan B besar dan alel A kecil dengan B kecil. Sehingga kalau kita ilustrasikan akan seperti ini. Ada alel A besar dengan B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil, jantan dan betina, sehingga ada 16 papan catur. Ya, ada pertanyaan? Berikutnya, bagaimana eh, Mendel menjelaskan hasil penelitiannya. Mendel menyatakan bahwa ada suatu penentu pewarisan sifat yang kemudian belakangan kita sebut dengan gen. Ya, ada penentu. Setiap tanaman kacang kapri mempunyai sepasang penentu tadi dalam setiap sel, dalam setiap ini untuk setiap sifat yang diamati. Ya. Dalam pembentukan gamet, setiap pasang gen tersebut bersegregasi berpisah sama rata dalam sel-sel gamet sehingga hanya satu gen dari setiap pasang itu yang dimiliki oleh tetua betina dan tetua jantan. Nah, penggabungan gamet-gamet dari tetua betina membentuk zigot terjadi secara acak. Ya, pembentukan gamet-gamet dari setiap tetua tanaman untuk membentuk zigot itu terjadi secara acak. Ya. Yang kemudian muncul hukum Mendel pertama, di mana alel-alel dari pasangan gen bersegregasi berpisah satu dengan lainnya ke dalam gamet. Nah ini, jadi A besar, A kecil. Ini ya, pada waktu pembentukan gamet. Nah, pada waktu pembentukan gamet, maka pasangan gen alel A besar dengan A kecil ini akan terpisah menjadi A besar sendiri ke dalam gamet, satu gamet, A kecil ke dalam gamet yang lain. Ya. Segregasi yang semacam ini yang disebut dengan hukum Mendel pertama, di mana terjadi segregasi antara A besar dengan A kecil ke dalam masing-masing gamet. Sedangkan hukum Mendel kedua pada waktu pembentukan gamet. Hukum Mendel kedua itu pada waktu pembentukan gamet ya, bukan penggabungan gamet. Pada waktu pembentukan gamet, salah satu pasangan gen berpadu secara bebas dengan pasangan gen yang lain. Jadi A besar A kecil dengan B besar B kecil yang kita ilustrasikan pada pertemuan sebelumnya. A besar akan bertemu dengan B kecil, A kecil bertemu dengan B besar. Ya, dengan demikian maka gamet itu akan mendapatkan A besar B kecil dan A kecil B besar. Atau A kecil bertemu dengan B besar. Sehingga A kecil B besar. A kecil B kecil. Ya, jadi dengan dua gen ini, maka kita bisa mempelajari bagaimana berpadu bebasnya pada saat pembentukan gamet. Dua gen. Saya katakan minggu yang lalu, bagaimana kalau 3 gen, 4 gen, 5 gen, dan seterusnya, makin banyak sekali keragaman yang tercipta. Ya, 2 gen ini ya yang menunjukkan dia berpasang, berpadu secara bebas, berpadu secara bebas. Berarti dengan catatan bahwa gen A ada di kromosom A, gen B ada di kromosom B, yaitu 2 gen tersebut terletak pada kromosom yang berbeda. Bagaimana kromosom kalau tidak terletak pada kromosom berbeda? Maka kita akan analisis ketepautan pada yang berikutnya pada pertemuan lainnya. Ya. Nah, ini adalah hukum Mendel kedua bahwa ada berpadu secara bebas antar alel-alel yang heterozigot. Jadi dengan demikian maka muncullah hukum Mendel satu dan hukum Mendel dua. Dari perpaduan gamet-gamet itu nanti akan terbentuk fenotipe-fenotipe di F2. Ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa ambil kesimpulan kalau di F2-nya adalah 3:1, ya.
Kemudian harus dibuktikan lagi di BCP 1, BCP 2. Kalau F2 3:1 didukung oleh BCP 1-nya adalah 1:1 misalnya, dan BCP 2-nya 100%, maka berarti satu gen yang mengendalikan satu sifat tersebut. Kemudian, kalau dia dua karakter, ya, dua karakter sekaligus, ya, A besar, A kecil, A besar dengan B kecil, A kecil dengan B besar, A besar dengan B besar, A kecil dengan B kecil, maka kalau dia 9331, berarti masing-masing karakter dikendalikan oleh masing-masing gen, dibuktikan juga dengan BCP 1 dan BCP 2. Sekali lagi harus ada BCP 1, BCP 2 ya Bapak Ibu sekalian, untuk membuktikan bahwa segregasi di F2 itu bisa valid. Ya, BCP 1, BCP 2, dengan demikian 1:1:1, 4 kali 1:1:1:1, BCP 1-nya, BCP 2-nya 100%. Atau dibalik, nggak masalah. Apakah BCP 1 100%, BCP 2 1:1:1:1, maka kita biar sampai kesimpulan bahwa gen pengendali untuk karakter ini adalah masing-masing gen untuk satu sifat, ya. Dan kedua gen tersebut terletak pada kromosom yang berbeda. Yang terletak pada kromosom berbeda. Itu kesimpulan yang diperoleh dari sini. Kalau dia tidak satu gen bagaimana? Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang interaksi antar gen atau epistasis. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kalau tidak saya akan terus. Nah, mengapa Mendel sukses? Ya, yang pertama karena persiapan bahan dilakukan dengan cara seksama, mendapatkan galur murni. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu akan studi warisan, harus galur murni. Kalau tidak galur murni, maka akan jadi masalah. Yang kedua, percobaan dilakukan secara sistematis. Ada persilangan, ada CKM 1, ada BCP 1, ada BCP 2. Ya. Yang ketiga adalah persilangannya adalah dicatat secara detail dalam angka-angka sehingga kesimpulan bisa diperoleh dengan mudah. Ya. Persilangan dicatat ya, dicatat di buku, jangan dicatat di HP. Kalau dicatat di HP harus segera dipindahkan. Nanti HP-nya hilang, hilang pula. Ada mahasiswa, ada mahasiswa yang melakukan tidak dicatat tapi difoto. Tiba-tiba HP-nya rusak, fotonya tidak bisa diakses, hilang datanya. Ada juga mahasiswa yang mencatat di buku, buku terus dibawa kemana-mana, ketinggalan di bemo, ketinggalan di angkot, hilang pula datanya. Dibawa kemana-mana, kena hujan, terhapus, hilang pula. Data Anda harus segera diselamatkan. Segera ketik, segera tatap, segera masukkan ke dalam komputer. Kalau sudah masukkan komputer, masukkan cloud, copy lagi, kirimkan kepada pembimbing agar diarsipkan dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang tadi tidak terjadi. Ya, kalau sudah data hilang, harus ngulang mereka. Nah, yang keempat, kacang kaberi mudah diamati sifat pentingnya itu. Bukan berarti kalau nanti ada pengamatan-pengamatan pada tanaman yang tidak mudah diamati itu sulit ya. Jadi Anda harus berarti ada percobaan lain untuk menentukan karakter-karakter. Bagaimana cara pengamatan karakter tersebut. Tanaman berupa galur murni, saya tidak ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Ya, sehingga tidak ada terjadi segregasi dan seterusnya. Ya. Nah, belakangan pewarisan Mendel itu harus diuji.
ya diuji menggunakan uji kekuatan. Bagaimana cara uji kekuatan? Ya saya kira ini manualnya ada seperti ini, tapi kalau menggunakan software itu lebih mudah. Jadi ada persilangan misalnya bunga ungu, bunga putih, ya. Hasilnya di F2 adalah 705 berbunga ungu, 224 berbunga putih. Yang perlu kita buat adalah hipotesisnya. Apakah sesuai dengan perbandingan 3 banding 1. Jadi hipotesiskan dulu. Jika sesuai banding 3:1, ya, maka akan diuji. Sesuai dengan 3 banding 1. Menggunakan tabel Q-kuadrat. Ya. Jadi hipotesisnya data sesuai dengan nisbah 3 banding 1. Nah, data tidak sesuai ya. Lawan dari H0 adalah H1. Data tidak sesuai. Kesimpulannya hanya untuk itu. Apakah sesuai atau tidak sesuai. Tidak bisa mengambil kesimpulan mungkin perbandingan lain. Mungkin kalau mungkin sudah bisa. Jadi kalau misalnya mungkin perbandingan lain, itu berarti harus diuji lagi dengan perbandingan yang lain. Ya. Maka kita menggunakan rumus Q-kuadrat ini. Observasi dikurangi dengan harapan, dikuadratkan dibagi dengan harapan. Dijumlahkan. Ya. Kesimpulannya adalah dengan Q-kuadrat tabel. Q-kuadrat hitung, Q-kuadrat tabel. Ada derajat bebas tertentu. Ya. Derajat bebasnya tergantung daripada berapa kelompok pengamatannya. Kalau kurang dari Q-kuadrat tabel, kalau Q-kuadrat hitung kurang Q-kuadrat tabel, maka berarti terima hipotesis H0. Kalau lebih berarti tolak H0, terima H1. Nah, jadi yang diamati misalnya observasi 705, 224 dapat 929. Berapa yang diharapkan? Yang diharapkan ini melalui perhitungan. Dari 929, ini 929. Dengan hipotesis 3 banding 1, berarti yang ungu harus 697. Yang putih 232. 3/4 dari 929 adalah 697. Seperempat dari 929 adalah 232. Ya. Dengan demikian, maka yang diharapkan adalah angka seperti ini. Yang diamati dikurang yang diharapkan dapat 64. Dikuadratkan, 64 dikuadratkan, dibagi dengan, ya, dibagi dengan yang diharapkan. Bagi dengan E. Ya, 64. Jadi 705 dikurangi 64, dikurangi 697 dapat 64, dikuadratkan dibagi dengan 697. Ya, dapatlah 0,009. Dapatlah 0,09. Ya. Demikian juga dengan yang putih. Yang putih yang diamati 224 dikurangi diharapkan 232 dapatlah minus 64. Dikuadratkan, ya. Jadi positif, minus minus jadi positif 0,28. Kalau dia dijumlahkan dapat lagi kuadrat. Hitung 0,37. Ya. Kita menggunakan dua kelompok sehingga derajat bebasnya adalah 1. Dua kelas, 2 kurangi 1, 1. Sehingga Q-kuadrat tabel pada alfa 0,05 derajat bebas 1 adalah 3,84. Karena Q-kuadrat hitungnya adalah 0,37, jauh lebih kecil dibandingkan dengan 3,84, maka terima 0. Artinya data di F2 sesuai dengan perbandingan 3 banding 1. Kalau sesuai dengan perbandingan 3:1, berarti, ya, berarti satu gen yang mengendalikan satu sifat tersebut. Itu. Nah, bagaimana kalau dihibrid? Nah, kalau dihibrid berarti kan perbandingannya ada 9331, hipotesisnya 9331. Karena hipotesisnya 9331 berarti 9 kuning licin, kuning keriput, 3 hijau licin, 3 hijau keriput, 3. Kita susun dalam bentuk tabel. Ya, 9, 3, 3, 1. Totalnya 556 pengamatannya. Maka 9/16, totalnya 16, ya, dikali 556. 3/16 dikali 556. 3/16 kali 556. 35 per apa? 1/16 kali 556. Dapatlah angka-angka ini untuk yang diamati, untuk yang diharapkan. Lalu yang diamati seperti apa? 315 yang diamati, 101, 108, 32 untuk masing-masing kelas ini. Dengan demikian maka bisa kita hitung, ya, Q-kuadrat hitungnya ini 315 dikurangi 333 dapat dikuadratkan dibagi dengan 313 dapat 0,01, dijumlahkan dapat 0,51. Berapa derajat bebasnya? Karena 4 kelas, maka derajat bebasnya 4 dikurangi 1, 3. Pada derajat bebas 3, alfa 0,05, Q-kuadrat tabelnya 7,82. Dengan demikian,
Maka Q kuadrat hitungnya 0,51 jauh lebih rendah dibandingkan Q kuadrat tabel 7,82. Maka terima perbandingan 9331. Kalau terima perbandingan 9331, maka berarti kesimpulan kita adalah satu gen mengendalikan satu sifat masing-masing dan tidak ada keterpautan atau tidak pada kromosom yang sama. Ada pertanyaan? Nah, jadi tahapan-tahapan yang oleh Mendel ini dapat Anda lakukan kalau Anda sekarang di semester 1, semester 2, sebetulnya, atau semester 1 ya karena sudah genap, maka sudah mulai merencanakan kalau nanti pembimbingnya atau penelitian Anda bersama-sama pembimbing adalah studi pewarisan. Semester ini sudah harus tahu kira-kira komoditasnya apa, apakah sudah ada galur murni atau tidak, sebaiknya begitu. Kalau sudah ada galur murni, sudah diyakini galur murni, sudah terbukti galur murni, maka berarti persilangan semester ini. Semester depan melakukan backcross, selfing, ah, 2 semester dapat populasi, semester 3 itu penanaman, ya dapat datanya, semester 4 ujian dan seminar datanya sudah dapat, ya. Yang demikian bisa lulus 2 tahun. Maka jangan ditunda lagi, jangan ditunda-tunda dulu, jangan ditunda untuk mencari topik dan pembimbing. Ya, kalau sudah ada, maka segera diskusikan apa yang harus dilakukan, terutama jika memerlukan pembentukan populasi. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana analisis interaksi gen, ya, yang didasarkan kepada hukum Mendel tadi, ya, yang disebut dengan penyimpangan hukum Mendel. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya kira kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan 9 setelah Lebaran. Ya, selamat pulang kampung bagi yang belum pulang, bagi yang sudah pulang, selamat berlebaran di kampung. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Prof. Makasih, Terima sama-sama. kasih, Prof. 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 Malam saya karena end meeting call ya.